Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kepangan ataupun Kemakan Pesugihan. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila yang merupakan salah satu dari cerita narasumber ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Suasana pedesaan Yogyakarta yang sejuk, angin pagi yang menyegarkan terasa menyejukkan badan. Kicauan burung kenari beralun mengiringi senyuman keluarga ini. Isma seorang ibu muda yang ramah. Dia adalah istri dari Tisna. Isma dan suaminya bercakap mengenai rencana pindah rumah dan mereka setuju. Awal baru untuk keluarga Tisna, mereka akan pindah ke kontrakan baru karena mereka sebelumnya tinggal di rumah orang tua Isma. Mungkin karena sungkan dengan orang tuanya, mereka memutuskan untuk mencari kontrakan saja. Tidak enak juga sudah berumah tangga masih menumpang di rumah orang tua. Sarapan dulu ya, kata Isma. Iya, bentar sekalian ini nanggung. Saya ikut dulu biar nanti tinggal berangkat, Tisna menjawab istrinya. Usai sarapan, Tisna dan istrinya langsung membawa perabotan ke kontrakan baru. Di sebuah dusun daerah Jogja yang tidak jauh dari rumah orang tuanya, dengan menyewa mobil pick-up untuk mengangkut barang, mereka berangkat hari itu juga. Rumah sederhana yang lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk, dan tetap berada di suasana desa, sama seperti rumah orang tuanya terlihat damai, belum ada kejanggalan. Kawasan itu termasuk kawasan padat penduduk tetapi terlihat saling tidak rukun karena mereka tidak saling tegur sapa ketika berpapasan. Banyak rumah gedung besar megah namun terlihat kosong. Hanya sesekali terlihat orang yang menyapu halaman rumah gedung itu. Singkat ceritanya, Tisna dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka menghabiskan untuk bertamu ke rumah tetangga. Etika menjadi warga baru di desa itu. Mereka harus memperkenalkan diri dari rumah ke rumah. Tidak terasa sebulan mereka lalui, beberapa kejanggalan mulai mereka pertanyakan. Mulai dari setiap jam 1 malam selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah, uang simpanan yang mendadak hilang, sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba hilang begitu saja. Namun Isma sekeluarga berusaha tidak mempermasalahkan itu. Mereka juga masih orang baru, jadi tidak terlalu tahu kan seluk-beluk desa itu. Esok hari kisaran pukul 9 pagi. Permisi, suara tetangga yang mengetuk pintu. Isma yang sedang mencuci baju bergegas membukakan pintu. Oh alah, Bu Asih, silakan masuk Bu, ucap Isma. Ah, nggak usah Dek, ini cuma mau ngasih oleh-oleh aja kok, kemarin habis dari Semarang, ucap Ibu Asih. Obrolan pun kemudian berlanjut, sampai Isma teringat cuciannya belum selesai. Obrolan selesai dan Bu Asih kemudian pulang. Tidak hanya hari itu saja, Bu Asih dan juga keluarganya sangat baik pada Isma dan Tisna. Mereka selalu mengirim makanan ke kediamannya Isma. Terkadang, ya Isma serta keluarganya diajak liburan bersama ke salah satu wisata yang ada di kota itu. Isma sendiri pada kala itu yang merasa senang. Ia berasa mempunyai kakak kandung yang saling membantu. Sampai singkat ceritanya, 1 tahun berlalu, Isma dan Tisna yang membuka usaha kecil-kecilan di depan kontrakannya. Sementara Tisna bekerja di salah satu pabrik plastik yang jaraknya cukup dekat dengan kontrakannya. Siang harinya seperti biasa Bu Asih datang membawa sebungkus makanan. Tapi kali ini ia membawa sekantong buah-buahan
Katanya suaminya habis dari Malang. Semua terlihat wajar, tidak ada keraguan sedikit pun. Isma kemudian tidak tahu bahwa oleh-oleh maupun makanan yang diberikan oleh Bu Asih adalah modus jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai makan siang, tanpa ragu Isma pun memakan buah-buahan pemberian Bu Asih. Kebetulan apel pemberian Bu Asih terlihat menyegarkan bagi Isma. Pukul 4 sore, Tisna yang sedari tadi merasa tidak enak hati, kemudian terburu-buru pulang bekerja. Seolah ada hal yang mengganggunya di rumah. Benar saja, ketika Tisna membuka pintu, terlihat Isma yang sedang kejang-kejang di lantai dan matanya melotot seperti akan lepas. Sontak saja Tisna berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan Tisna lantas berdatangan. Namun anehnya, mereka hanya melihat, tidak menolong Tisna sama sekali. Tisna ia lantas geram, lalu ia menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. "Woi, Pak, telepon ambulan Pak, jangan cuma diem aja dan juga liatin," seru Tisna. Salah satu warga yang tidak tega melihatnya pun menghubungi ambulans. Sesamanya di rumah sakit, Isma diperiksa dan anehnya dokter ini tidak menemukan penyakit atau hal apapun yang baru saja menimpa istrinya. Heran, geram, dan tidak percaya, semua dirasakan oleh Tisna. Yang jelas dok, istriku itu tadi kejang-kejang. Anda cuma bilang gak apa-apa, kesal Tisna. Tenang mas, tenang. Meskipun saya bilang seperti itu, istri bapak tetap harus dirawat inap karena kondisinya sangat lemah. Besok saya observasi lagi, jawab dokter dengan tenang. Bingung, emosi, dan lelah dirasakan oleh Tisna. Berbagai spekulasi bermunculan di kepalanya, guna-guna, santet, atau hanya sekedar salah makan. Orang tua Tisna menemani di rumah sakit. Berbagai pertanyaan lantas muncul kenapa semua ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tisna yang masih bingung, lantas hanya diam dan menitipkan Revan anaknya kepada orang tuanya. Kemudian ia berjalan keluar. Hanya rokok yang menemaninya malam itu, istri yang selalu tersenyum ramah ketika Tisna berangkat dan pulang bekerja, kini tidak berdaya, hanya terbaring lemah di dalam kamar rumah sakit. Seminggu berlalu, kesehatan Isma perlahan membaik. Tisna bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit dan membawa Isma pulang. Kejanggalan ia rasakan ketika akan memasuki rumahnya. Isma tampak ketakutan tidak mau masuk ke dalam rumah kontrakannya. "Kenapa mah?" tanya Tisna. Takut ya? Kalau ke tempat ibu dulu gimana?" jawab Isma. Seketika Tisna paham bahwa kejadian kemarin terjadi karena ada yang ngerjain Isma. Karena dalam seminggu ini Isma bungkam tentang apa yang menimpanya, Tisna pun menyimpan tanya dan berharap semoga semua baik-baik saja. Ia kemudian bergegas membawa keluarganya ke rumah ibu, orang tua Isma. "Kamu belum bilang loh mah, sebenarnya ada apa? Aku khawatir loh, di pikiranku sudah yang aneh-aneh." Tisna bertanya lirih kepada istrinya. "Nanti aku cerita ya. Sekarang cepatan sampai rumah ibu dulu, keburu capek," jawab Isma dengan nafas tersengal dan wajah pucat karena masih lemas. Sesamanya di rumah ibu, Isma menceritakan semuanya tentang siapa dan apa semua ini. Meskipun dengan ragu, Isma tetap mengatakan spekulasinya. "Bu Asih, rumahnya kan berjarak 2 gang dari tempat kita. Kok aneh gitu ya? Ini ada yang gak beres," ucap Tisna dengan penuh tanda tanya dan yakin kejadian yang menimpa istrinya itu karena kejahilan goib. Namun Tisna masih berusaha berpikir positif tentang kejadian yang menimpa keluarganya. Hari demi hari, keadaan Isma kian membaik walaupun belum sepenuhnya. Bu Asih yang mendengar Isma sakit, ia dengan keluarga menjenguk Isma dengan membawa buah-buahan serta makanan yang mengandung protein tinggi.
Tidak hanya sekali tapi sudah keempat kalinya Bu Asih menjenguk Isma. Bahkan saat Tisna bekerja, Bu Asih dengan siap sedia menjaga Isma. 1 bulan 2 bulan keadaan Isma kembali lagi drop. Ia kejang-kejang dengan mulut yang mengeluarkan busa seusai makan bubur pemberian Bu Asih. Tisna yang baru pulang bekerja langsung kemudian bergegas membawa istrinya ke rumah sakit kembali. Tetapi lagi dan lagi, dokter mengatakan kalau Isma tidak ada riwayat penyakit yang serius. Orang tuanya Isma ini ya benar-benar sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Suara lantang Tisna bersamaan dengan langkahnya keluar rumah. Aku mau tanya orang pintar dulu mah. Jangan keluar dulu, tunggu aku pulang. Emosi dan kesedihan mendalam serta rasa cemas karena takut langkahnya terlambat. Tisna kemudian menjalankan sepeda motornya dengan cepat, bergegas menuju rumah Mbah Sajiwo. Mbah Sajiwo yang kerap disapa Mbah Jiwo, orang yang diyakini Tisna sebagai orang pintar, ahli supranatural alias seorang dukun. Karena waktu kecil ia sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau, maka dari itu Tisna langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan rumah ataupun di teras rumah Mbah Jiwo, Tisna terkejut karena ternyata Mbah Jiwo telah menunggunya dan bertampang sedih seperti orang berbelasungkawa. Assalamualaikum Mbah, saya mau. Belum selesai ia berbicara, Mbah Jiwo sudah membentaknya. Diam. Laki-laki gak cekatan. Lamban berpikir. Kenapa? Ragu. Belajar dari dulu masih gagal paham. Kesal Mbah Jiwo. Dengan membalikkan badan, Mbah Jiwo ini menjawab salam dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya sejak pertama kali Tisna melihat istrinya kejang-kejang. Dan tanpa Tisna cerita, Mbah Jiwo sudah paham apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih paham daripada Tisna sendiri. Ada yang sedang mencari tumbal, ngerti kamu? Jelas Mbah Jiwo kepada Tisna sembari memberikan rokok lintingan. Tisna yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkahnya itu pun, dia hanya menunduk gemetar. Ia membatin, Bu Asih, yang kemudian disahuti oleh Mbah Jiwo. Iya, tawa menggelegar ditutup dengan raut geram Mbah Jiwo. Tisna ya lantas terheran-heran, batinnya ternyata terbaca oleh Mbah Jiwo. Tiba-tiba saja Mbah Jiwo berteriak memaki menuju ke arah depannya. Berani kamu, dasar laknat. Tisna yang duduk di sampingnya terkejut dan mundur. Sesosok anjing berbulu hitam pekat dan juga sedang mencengkeram kakinya, besar dan berdiri tegak bak manusia, berada di depan matanya. Tidak lama sosok itu pun lari menjauh. Ngerti kamu Tis, tadi adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah dijadikan sasaran tumbal pesugihan yang tidak lain adalah ulah tetanggamu sendiri, yaitu si Asih. Ya, aku harus bagaimana Mbah? Aku gak mau kalau harus kehilangan Isma. Terlambat Tis, aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Semua sudah terlanjur dalam. Tisna ya pada kali itu syok. Ia hanya bisa berdiri setengah suku dan meneteskan air mata penyesalan karena terlambat menyikapi keadaan. 1 bulan telah berlalu, Isma seorang wanita ramah periang berubah menjadi tidak berdaya. Layaknya mayat hidup yang hanya bisa terbaring di kamar dan hanya bernafas, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Badan yang kian kurus hingga ujung-ujung tangan dan kakinya yang membusuk menjadi pemandangan setiap hari untuk Tisna dan anaknya. Walaupun begitu, mata Isma terus melotot yang seakan-akan ingin keluar dari sarangnya. Sepulang kerja, Tisna pergi ke rumah Mbah Jiwo berniat untuk menyudahi derita istrinya. Karena ia sendiri sudah tidak tega melihat istrinya yang sudah sangat tersiksa itu. Mbah, sudahi saja Mbah, kasihan Isma Mbah. Tapi jadi ya Mbah, nyawa dibalas nyawa, kata Tisna. Iya,
aku sudah ikat anjingnya. Bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya, jawab Mbah Jiwo. Esok harinya Tisna dan keluarga besar mengantarkan Isma ke peristirahatan terakhirnya. Tidak disangka-sangka istrinya menjadi korban kegilaan harta tetangganya sendiri. Dan tidak diduga pindah kontrakan bisa membuat istrinya kehilangan nyawa. Tanpa menunggu lama, usai pemakaman, Tisna langsung ke rumah Mbah Jiwo dengan membawa berbagai macam ubur rampe atau seserahan untuk ritual yang sudah disiapkan. Sehari semalam tidak berpindah tempat duduk, tidak henti-hentinya Mbah Jiwo bergumam. Entah apa yang ia ucapkan, Tisna hanya disuruh fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika habis. Ia tidak boleh pergi dari lokasi Selasa Kliwon pukul 2:35 dini hari, ataupun yang sekitar jam setengah 3 dini hari. Tepat 33 jam bersemedi, Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata, "Ambilkan kopi hitam di belakangku." Tisna lalu bergegas mengambilkan kopi tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka dan badan Tisna. "Sudah selesai, Nak. Nanti setelah subuh ikut aku ke sawah," kata Mbah Jiwo. Tisna kemudian menunduk dan menganggukkan kepalanya, seolah paham bahwa nanti ia akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Ia langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air kembang. Setelah membersihkan diri, Mbah Jiwo pun langsung mengajaknya. "Ayo Nak, tak kasih tahu wujud aslinya," kata Mbah Jiwo. Iya Mbah," jawab Tisna, dan mereka lalu pergi menuju persawahan di dekat rumah kontrakan Tisna. "Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya. Tinggal kamu gimana? Anak dan suaminya sekalian," ucap Mbah Jiwo. "Gak usah Mbah, biarkan mereka hidup dan merasakan apa yang aku rasakan," jawab Tisna. Dari kejauhan tampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua mendekat untuk memastikan benar saja sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah. "Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo bareng-bareng kita usir penghuninya sekarang," seruan Mbah Jiwo kepada kerumunan para petani. Mereka menuruti perintah Mbah Jiwo dan kemudian menuju ke rumah megah yang sudah kosong terbakar api goib. Konon api goib membakar tapi tidak akan terlihat dan hanya dampaknya saja yang terlihat. Suami dan anak Bu Asih sudah di depan rumah. Mereka hanya terdiam ketika diteriaki salah seorang warga, "Woi, pergi kalian dari sini." Tanpa suara, keluarga Bu Asih berjalan menjauhi kerumunan warga itu. Ada yang meludah, memukul, dan juga mencela. Namun sepertinya mereka sudah kebal. Mereka hanya berjalan menuju sawah dan menggendong Bu Asih yang berwujud anjing dengan kepala manusia yang sudah gosong itu, yang sudah tidak berwujud manusia lagi, dan kemudian pergi begitu saja. 3 bulan setelah pengusiran itu, Tisna masih sangat syok. Ia tidak mau bekerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahnya. 4 tahun berlalu. Sekarang Tisna sudah bekerja kembali dan sudah memiliki istri lagi. Hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini adalah, jadilah orang yang cekatan dan dalam pengambil sikap dan keputusan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini yang ditulis oleh Mbak Nafila. Oh ya, semua nama dan toko tempat pun sudah kami samarkan ya teman-teman, untuk kenyamanan dan juga keamanan bersama. Nah, pesan yang dapat diambil dari kejadian kali ini juga, yang jelas kita harus berhati-hati akan maksud baik seseorang. Nah, mungkin di belakangnya ada maksud tertentu ya, seperti Bu Asih ini. Namun itu tidak semua orang seperti itu ya teman-teman. Oh ya, intinya kita jangan mendekatkan diri kepada pesugihan berbentuk apapun itu.
karena itu benar-benar syirik dan benar-benar dilaknat oleh Allah SWT. Karena itu merupakan dosa yang sangat besar karena menyekutukan Allah SWT. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, serta klik tombol subscribe-nya juga teman-teman, untuk kalian berlangganan di channel ini, agar di HP kalian ada selalu notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Terima kasih atas support kalian selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.